terkait kasus yang menimpa HM nih, suami dari Sandra Dewi. Seperti apa sih Bang melihatnya yang merugikan negara 271 triliun? Pendapat saya ya. Kalau menurut pendapat saya sih, karena udah sekian lama ya, udah 20 tahun ya KPK ini ya, tidak juga ada perubahan khususnya mengenai korupsi ini, maka sudah waktunya dihukum mati para pelaku korupsi ini. Karena KPK kan sudah 20 tahun ya, 24 kalau nggak salah ya. Jadi harus berapa lama lagi KPK berdiri di Indonesia ya? Maka sudah waktunya para pelaku korupsi itu dihukum mati, apalagi seperti kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Nah, kemudian juga korupsi ini kan ibaratnya kan melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 18 ya. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Malah terkesan jaksa sama sipir itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Ibaratnya gini loh, lu macam-macam sama gua, awas lu nanti loh, kan gitu kan. Jadi bukannya petugas sipir itu atau hakim itu atau jaksa sama itu takut sama pelaku korupsi itu, tapi menjadi sangat takut mereka karena teman-temannya nanti takut datang untuk meminta penghakiman gitu loh. Itu. Oke, berarti di sini negara sebenarnya wajib memiskinkan atau mengambil aset-aset yang termasuk HM sama HL nggak sih, yang Crazy Rich Pig itu? Karena dugaan saya ya, korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan atau tidak-tidaknya dihukum mati. Kalaupun alasannya Mahkamah Konstitusi sudah melarang hukuman mati, tetapi kan sesuai pasal 10 setelah pembinaan kan masih berlaku hukuman mati kepada orang-orang tertentu atau para pelaku korupsi tertentu. Jadi oleh karena itu, sepanjang belum diadopsi secara terang benderang itu apa yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu, pasca amandemen pertama dan keempat itu, ada baiknya juga diterapkan hukuman mati tersebut karena masih berlaku gitu. Nah, ini hukumannya apa sih Bang? Biasanya kalau udah ini kan sudah merugikan negara, biasanya hukumannya menurut pasal itu apa Bang? Kalau hukumannya menurut pasal 2 ya, itu minimal setahun, maksimumnya tergantung penilaian hakim. Kalau pasal 3 minimum 4 tahun, maksimumnya tergantung penilaian hakim. Tapi kalau kita lihat seperti ini sudah 24 tahun KPK memberantas korupsi, tidak ada jera-jeranya juga. Malahan KPK sudah terkesan mandul. Karena KPK itu kan berulang kali digembosi atau digerogoti oleh politisi di Senayan.
Jadi sekarang KPK itu terkesan nggak bisa apa-apa lagi. Malahan belakangan ini yang menonjol adalah Jaksa Agung. Selama ini kan kalau memberantas korupsi itu kan kepolisian, Tipikor, Krimsus, Jaksa Agung, demikian juga dengan KPK. Kontrol di bawah KPK kan gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini KPK justru tidak ada apa-apanya lagi. Sebagai contoh misalnya saya laporkan misalnya korupsi di KPK. Itu korupsi 50.000 dibeli tanah dari rakyat nih, 50.000 1 hektar. Tapi kemudian dijual kepada pejabat Bank Indonesia 2.600.000. Dengan catatan anggota-anggota DPR RI yang sekarang itu dibagi duitnya. Ada yang doyan atau yang demen mata uang Amerika Serikat dibagi, ada yang demen mata uang Singapura dibagi mata uang Singapura, yang demen rupiah dibagi, demikian juga yang demen pakai mobil mewah dibeli dari dari Pluit gitu loh. Tetapi saya laporkan ke KPK tidak jalan lagi. Padahal saksinya itu dari komisaris polisi, penegak hukum di Polda Jawa Timur, kemudian Kombes Pol, kemudian Irjen Pol, Brigjen Pol, sampai dengan advokat dan pejabat pembuat akta tanah itu loh. Belum diperiksa, KPK sudah mengatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bagaimana tidak terbukti orang yang belum diminta keterangan? Padahal orang-orang itu saya persiapkan mulai dari Kompol, Kombes Pol, Irjen Pol, semuanya udah diminta keterangan, belum katanya gitu. Jadi disitulah celakanya, terkesan KPK ini milih-milih untuk jadi korbannya gitu loh. Oke, Bang, nih aku dia ini terjerat sebentar pasal pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ya. Undang-Undang nomor 31. Nah, Abang melihatnya seperti apa, itu sudah benarkah? Maksudnya sudah Kejagung sudah menetapkan sudah benar. Penerapan pasal 2 itu kan dan pasal 3 dan pasal 18 sudah benar sama mereka. Tetapi yang saya maksudkan efek jerahnya loh. Kok tidak ada selama ini perubahan gitu loh. Maka oleh karena itu waktunya orang Indonesia ini menerapkan hukuman mati. Atau setidaknya dimiskinkan gitu loh. Dimiskinkan, lalu mereka dikasihlah pekerjaan dengan upah minimum provinsi gitu loh. Jadi mereka tidak hanya ditaruh di kurungan, tapi setiap saat bisa mereka dimanfaatkan membersihkan got, membersihkan taman, membersihkan mengangkut sampah, dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan pengawasan yang sangat ketat gitu loh. Jadi menurut saya itu akan lebih efektif daripada orang itu berjubel-jubel ditaruh di penjara tapi tidak ada gunanya kepada masyarakat gitu loh. Nah, ini biasanya kalau seperti ini kan 271 itu kan besar ya Bang, alirannya biasanya kayak gitu yang Abang ketahui kemana aja sih Bang? Mungkin selain ke PT Timah itu sendiri yang harus diselidiki gitu Bang, mungkin keluarganya atau istrinya. Itu kan tentunya kan pertama ke PT Timah, yang kedua ke mitranya, yang ketiga kan tata niaganya, yang keempat adalah kepada selebaran kepada mitra-mitranya. Kemudian perencanaan, pengembangan dan sebagainya, termasuk juga urusan-urusan Timah itu sendiri, termasuk juga tata niaganya, itu semua harus diselidiki. Karena Timah ini kan sudah lama ini, sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada Timah itu. Itu malah zaman Belanda itu sudah menyediakan pabriknya. Sudah ada dari zaman Belanda, kita hanya meneruskan aja kok tidak mampu gitu loh. Padahal dari zaman Belanda sudah tersedia, disiapkan. Kita kok 78 tahun mestinya kan berkembang itu PT Timah itu sedemikian dasar, tapi saya lihat pabriknya
4-5 tahun yang lalu ya, saya diajak oleh Bintang 3 di situ Wasrik. Kok masih begitu-begitu aja gitu loh. Tidak ada perkembangan ya, Bang? Tidak ada perkembangan gitu loh. Jadi apa namanya prihatin jadinya. Sedemikian juga misalnya di aneka-aneka tambang lainnya, katakanlah batu bara, katakanlah nikel gitu loh, tambang emas gitu ya, semua habis diperas. Jadi daripada seperti itu, lebih bagus pegawai negeri ini dimanfaatkan, dikasih gajinya misalnya 25 juta sampai 50 juta sebulan, tapi benar-benar efektif. Jadi benar-benar kayak itu bisa dimanfaatkan gitu, daripada gajinya 2-3 juta tapi itu kan hanya cukup beberapa hari. Tapi selebihnya mereka mensubsidi diri sendiri gitu loh. Jadi daripada seperti itu tidak efektif toh, lebih bagus pegawai negeri itu diefektifkan tapi menghasilkan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat dan keluarga gitu loh. Bang, kalau ini kan HM ini kita ketahui punya artis selebriti gitu Pak. Nah, kalau misalnya Sandra Dewi, nah kalau misalnya seperti itu sebagai kondisi sebagai istri, bisa dia terjerat hukum juga nggak sih Bang? Mungkin menikmati. Tentunya lah kan begitu. Apalagi dia istrinya artis atau suaminya artis misalnya. Iya. Tentu kan tidak, ketika datang rezeki ke rumah itu tentu kan dia tahu. Dari mana nih sumbernya nih, apakah layak apa tidak itu dimakan, gitu loh. Otomatis didatangkan itu rezeki ke rumah itu, dia tahu dong apakah itu halal apa tidak gitu loh. Berapa pendapatan suaminya atau istrinya misalnya, misalnya manajer di perusahaan atau direktur misalnya di perusahaan. Tentu kan namanya manajer dan direktur, katakanlah upahnya misalnya 50 juta atau 100 juta ke 200 juta kan gitu. Kan ketahuan angkanya berapa per bulan. Nah, ketika membawa ke rumah lebih daripada itu, otomatis sudah tahu dia bahwa seorang istri atau pasangan itu tahu itu bahwa itu adalah hasil kegelapan gitu loh, apalagi dipakai berpura-pura. Nah, inilah saatnya masyarakat kita juga harus dididik berpakaian yang sederhana atau minimal seperti ini. Produksi lokal ini horas poriu gitu loh. Jadi tidak perlu berlebihan gitu loh. Jadi untuk apa misalnya pakai cincin yang mewah-mewah, yang glamor gitu loh, tapi sebentar lagi disandra KPK atau disandra oleh Jaksa Agung atau disandra oleh kepolisian gitu loh. Jadi lebih bagus kita apa adanya, tidak berlebihan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi artis ini kan contoh. Artis dan bintang film itu kan contoh. Kalau mereka memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, nanti masyarakat jadi apa? Karena masyarakat itu kan melihat apa yang ditonton. Yang ditonton itu kan artis dan bintang film. Sedangkan mereka itu hidupnya tidak karu-karuan gitu loh. Jadi otomatis yang dilihat seperti itu, yang dicontoh juga seperti itu gitu loh. Jadi lebih bagus misalnya masyarakat itu dididik harus bekerja keras. Lihat nih akibatnya, orang bekerja keras jadi sukses begini. Sedangkan ini hura-hura gitu loh kan. Tapi kalau hura-hura terus yang dipamer gitu loh, bagi-bagi hadiah dan sebagainya, tahu-tahu hasil kegelapan juga kan tidak baik gitu loh. Berarti ini ada kemungkinan istri dan keluarga kakak beradinya akan diperiksa juga ya Bang, terkait kasus. Harusnya begitu. Jadi istrinya, suaminya, itu harus diperiksa. Kemudian juga orang tuanya, ayah ibunya, kakak adiknya, kemudian anak-anaknya sama iparnya semua harus diperiksa. Karena termasuk kroninya, karena bisa saja mereka itu sudah diantisipasi ke situ. Bahkan misalnya pejabat-pejabat itu cenderung dia kalau membeli sesuatu, katakanlah berupa rumah, dia tidak dibalik nama dulu, misalnya PPJB dulu gitu loh. PPJB selama 5 tahun 10 tahun udah pensiun baru balik nama gitu loh. Itu kan kejahatan gitu loh. Bang, 2 pertanyaan terakhir ini kan tersangkanya HM ini sedang di Kejagung dan di isolasi, kurang lebih di bahasa isolasi selama 7 hari. Itu memang maksudnya peraturan di 20 hari tapi 7 hari tidak isolasi, tidak boleh dijenguk dan lain-lainnya. Memang peraturan yang Abang tahu Kejagung seperti itu atau seperti apa sih Bang? Ya memang. Atau itu teknis aja gitu Bang? Memang setahu saya sih Jaksa Agung berhak itu
KPK juga punya kewenangan untuk itu. Tetapi selain daripada itu, itu lebih efektif lagi apabila dimiskinkan dan di apa namanya itu dihukum mati, daripada hanya dihukum misalnya 7 hari tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, terkesankan hanya 7 hari atau 14 hari gitu. Daripada seperti itu, lebih bagus dimiskinkan atau di apa namanya dihukum mati gitu loh. Berarti abang ikut mengecam juga ya pelaku koruptor. Iya dong, korupsi karena kenapa namanya kita kerja keras nih setiap hari ya. Dan apa namanya begitu sulitnya mencari uang. Bahkan orang-orang Indonesia itu banyak saya kasih gratis di sini. Yang bisa membayar saya pungut juga biaya, yang tidak bisa membayar juga saya layani gitu ya. Tapi bagaimana orang ini kok hidupnya hura-hura gitu loh, terkesannya mewah-mewah gitu loh, tapi buntut-buntutnya tidak enak, atau ditangkap korupsi gitu loh. Inilah yang tidak baik menurut saya. Saya kalau dari dulu saya udah katakan ya, kalau saya mau dari 2011 saya ditawari uang berapa ratus miliar cukup beli komplek ini kalau waktu itu ya, kalau saya mau. Tapi saya nggak mau. Untuk apa uang seperti itu? Saya bilang saya masih bisa kerja. Terus 2016 ditawari juga, saya nggak mau. Oleh bendahara umum partai dan ketua umumnya 27-30 miliar ditawari, nggak mau saya. Demikian juga 2022 ya, bolak-balik ini bintang satu itu mengantar ke sini. Ada nilai nih, saya bawa satu mobil mobil nih apa mobil Amerika nih, uangnya uang Amerika, ambil lagi katanya. Saya tidak mau. Saya bilang buat kau lah itu. Bilang aja sama udah diterima, bilang buat kau, saya bilang. Dia pun nggak berani terima, akhirnya uangnya kembali. Jadi menurut saya itu tergantung sikap kita. Apa mau disuap atau mau hidup sederhana gitu loh. Malah kantor saya ini nggak saya taruh pelang kok. Nggak ada pelang di sini. Iya, nggak ada pelang, benar. Nah, nomor 10 sampai 12 hanya itu aja. Tapi tidak pernah berhenti di sini tamu. Baru saja keluar tamu kan langsung masuk kalian gitu. Ntar lagi juga ada tamu lagi. Nah, karena tujuan kita melayani sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang misalnya mau mencari kaya, ya taruh pelang, bikin apa gitu loh. Tujuannya di situ kan, ya terserah dia. Tapi kalau kita kan melayani orang sebanyak-banyaknya untuk tujuan mendapatkan keadilan dan memberikan rasa keadilan gitu loh. Jadi dalam hukum itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya gitu loh harus terpenuhi minimal gitu loh. Oke, mungkin terakhir Bang, mungkin ada pesan-pesan mungkin buat pelaku koruptor atau buat Kejagungnya sendiri atau pemerintah harus apa? Jadi pesan saya kepada masyarakat ya, inilah masyarakat harus mampu melihat apa namanya yang bermewah-mewah itu, yang hura-hura itu tidak baik. Demikian juga kepada artis dan para bintang film juga, ajarkanlah masyarakat kita itu hidup sederhana. Waktunya kita hidup sederhana, tidak perlu lagi harus hidup mewah, harus hura-hura dan sebagainya. Demikian juga kepada Jaksa Agung dan pemerintah juga, ajarkanlah masyarakat itu hidup sederhana. Jangan misalnya seperti sekarang misalnya terkesan apa namanya hidupnya apa namanya sederhana, tapi di balik itu banyak juga apa namanya itu yang digelapkan gitu loh. Contohnya pemerintah sekarang gitu loh, kesannya sederhana tapi di luar negeri banyak juga di penggelapannya, ramai di sana. Demikian juga para menteri-menteri itu kan kesannya sederhana tapi bangunannya satu orang 1 triliun lebih apa namanya gedung-gedungnya gitu loh kan. Saya tahu itu, nggak usah sebutkan di sini ya. Banyak menteri-menteri itu gedungnya 1 triliun itu lebih, 1 triliun lebih. Tapi hidupnya selama ini adalah tentara atau polisi misalnya. Tapi kemudian hidupnya bermiliar-miliar bahkan triliunan kan gitu loh. Itulah menjadi tidak baik kepada masyarakat kita gitu loh. Jadi oleh karena itu waktunya hidup sederhana, tidak perlu karena harus berlebihan gitu loh. Oke. Iya. Terima kasih Bang.